I look back to my mother. Then I can forget 너랑 놀리세요. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita
sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dan fotosintesis, mengatur penyerapan air, transpirasi, dan pernapasan respirasi tumbuhan. Salah satu unsur penting dalam tumbuhan adalah daun. Kehadirannya menjadi bagian sangat penting karena fungsinya yang mampu menyerap energi matahari yang kemudian energi matahari tersebut digunakan sebagai bahan untuk fotosintesis. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau, daun yang disebut klorofil, gas karbon dioksida CO2, dan air HO digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa 6Hi2O6 dan oksigen O2. Jika tidak ada daun, maka akan menyulitkan tumbuhan untuk pernapasan dan proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirkatika, kelas 8B dari SMP 17 Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau, keputihan atau berkuning-kuningan, dan memiliki bentuk runcing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirbania dari kelas 8A. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting dan biasanya berwarna hijau. Daun berwarna hijau karena mengandung klorofil yang berfungsi untuk menyerap energi dari cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Fungsi utama daun selain fotosintesis adalah untuk menyimpan cadangan air dan juga cadangan makanan. Jenis-jenis daun yaitu daun menyirip, daun melengkung, daun berduri, daun sejajar, dan daun menjari. Bagian-bagian daun yaitu kutikula, epidermis atas, epidermis bawah, mesofil bunga karak, mesofil palisade, berkas pengangkut, floem, xilem, dan juga stomata. Sekian penjelasan saya tentang daun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Utami dari kelas 8A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bunga. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna-warna yang menarik. Fungsi bunga adalah untuk menarik serangga atau hewan lainnya. Jenis-jenis bunga adalah ada bunga mawar, bunga matahari, bunga melati, bunga kamboja. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jira Saprina Batur Hijina. Di sini saya akan menjelaskan konsep memahami bunga. Pengertian bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan bunga. Biasanya memiliki warna yang menarik serangga atau hewan lainnya yang dapat membantu proses penyerbukan. Fungsi bunga yaitu untuk menarik serangga atau hewan lainnya yang dapat membantu proses penyerbukan. Jenis-jenis bunga yaitu ada bunga kertas, bunga anggrek, dan bunga sepatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Maulidiah dari kelas 8A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akar. Pengertian akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah dan umumnya berada di dalam tanah. Fungsi akar adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan, menyerap air, dan garam-garam mineral yang terlarut oleh rambut akar. Jenis-jenis akar: akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar tunjang, akar napas, akar pelekat, dan akar semut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami konsep tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Farid Hidayat, kelas 8A, akan menjelaskan pemahaman konsep tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi
biota yang merupakan organisme multiseluler atau terdiri atas banyak sel tercatat 350 spesies tumbuhan. Dari jumlah tersebut 258.650 jenis merupakan tumbuhan yang berbunga dan 18.000 jenis termasuk tumbuhan lumut. Hampir semua anggota tumbuhan bersifat autotrof dan mendapatkan energi langsung dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bicara. Saya Iksan Khalid Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jira Safrina Partihatun Hijina, kelas 8A SMP Negeri 17 Tasikmalaya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa pembelajaran IPA bersama Pak Sutopo itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Maulidia dari kelas 8A. Saya akan menjelaskan pelajaran IPA yang digurui oleh Bapak Sutopo. Pelajaran IPA sangat menyenangkan, kadang membingungkan. Gurunya ramah dan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Herisati Sasari. Saya akan menceritakan tentang pembelajaran IPA bersama Pak Sutopo. Saya dan teman saya sangat senang mempelajari IPA tentang struktur tumbuhan karena Pak Sutopo menyuruh saya bersama teman saya belajar di lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmaniar dari kelas 8A. Di sini saya akan memberitahukan kemarin saya belajar IPA dengan Pak Sutopo sangatlah menyenangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Gusnia dari kelas 8A. Saya ingin mengatakan bahwa pembelajaran Pak Sutopo sangatlah menyenangkan dan seru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi Utami dari kelas 8A akan menyampaikan pelajaran IPA bersama Pak Sutopo. Pelajarannya sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ana. Waalaikumsalam, Pak Ceng. Udah santai ya? Alhamdulillah, udah santai. Baik Pak Ana, terima kasih. Saya sudah diberi kesempatan untuk melakukan ini percakapan praobservasi Pak Ana, karena kita nanti rencanakan akan melakukan observasi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak Ana, kira-kira kapan saya nanti bisa datang ke kelas Pak Ana untuk melakukan observasi Pak? Oh iya, siap.
kebetulan untuk jadwal itu dari Senin sampai hari Kamis saya itu kebetulan. Tapi untuk bisa observasi itu di hari Selasanya. Hari Selasa ya. Jam berapa kira-kira Pana ya? Setengah 11. Setelah istirahat pertama ya, setelah istirahat pertama. Baik. Baik. Di kelas berapa Pana? Di kelas 12 TOI 1. 12 TOI 1. Baik, terima kasih Pana ya. Ya. Sebelum nanti kita melaksanakan observasi di kelas, saya datang ke kelasnya Pak Ana. Saya ingin tahu dulu Pak Ana, tujuan pembelajarannya itu apa nih Pak? Nanti untuk tujuan pembelajarannya kebetulan karena saya itu sekarang belajar terkait tentang traffic light. Karena di traffic light itu nanti akan berkorelasi dengan bagaimana mereka membuat sebuah program sehingga program itu bisa disimulasikan pada peralatan trainer tersebut, dan nantinya anak-anak itu supaya bisa mengetahui instruksi-instruksi apa saja untuk tujuannya, instruksi apa saja yang nanti akan dipakai pada programnya. Kemudian mereka juga benar-benar bisa membuat programnya sesuai apa yang ada di lapangan nantinya, karena kan sekarang itu untuk traffic light tersendiri di jalanan-jalanan itu beda-beda antara simpang 1, simpang 2, simpang 3. Nah, anak-anak itu dituntut untuk bisa membuat program tersebut. Nah, kemudian nantinya juga anak-anak itu disuruh untuk mendownloadkannya terhadap trainer tadi, karena saya juga nanti ada trainer di sana, sehingga nanti anak-anak itu bisa benar-benar memasukkan programnya itu secara real, bukan hanya simulasi saja. Itu tujuan nanti yang akan saya akan capai nanti untuk pembelajaran kali ini. Jadi di kelas ini ya, di kelas 12 TOI 12 teknik otomasi industri ya. Untuk nanti mata pelajaran apa nih Pak? Untuk mata pelajaran teknik kendali industri. Teknik kendali industri ya. Untuk baik. Selanjutnya dari tujuan tadi mungkin Pak Ana ada area pengembangan yang hendak dicapai melalui pembelajaran ini. Nanti kebetulan karena saya itu nantinya akan mengambil pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana anak itu disesuaikan nanti kebutuhan mereka. Bagian prakteknya nanti bagian praktek ada, kemudian nanti bagian untuk presentasi dan yang lainnya nanti juga ada seperti itu. Bahkan nanti saya juga akan melakukan penilaian sumatif nantinya sebelum nanti masuk ke dalam pembelajaran praktek tersebut. Baik, jadi sudah bisa mengakomodir kebutuhan siswa ya. Baik, selain itu mungkin ada area pengembangan yang lainnya juga Pak? Nanti saya juga nanti akan mengembangkan terkait dengan KSE-nya juga nantinya. KSE ya. Terkait nanti untuk pembelajaran yang akan nanti diobservasi seperti itu. Baik. Jadi nanti ada beberapa kompetensi sosial emosionalnya yang akan dicapai. Baik. Untuk tujuan pembelajaran kemudian ada pengembangan yang hendak dicapai tersebut, nanti strategi yang akan diterapkan seperti apa? Nanti itu kebetulan untuk strateginya nanti saya itu akan membuat model pembelajaran secara VJBE nantinya, project based learning. Nah, di mana nanti anak-anak itu harus membuat suatu project, dan project yang nanti dibuat oleh anak-anak itu nanti disimulasikan terhadap trainer tersebut yang nanti akan kami siapkan, sehingga nanti project-project yang mereka bikin benar-benar real di lapangan dan sesuai apa yang akan dikehendaki terkait nanti traffic light tadi. Bahkan nanti mungkin juga saya juga akan melakukan tes nantinya, mulai dari sikapnya, kemudian nanti tes terakhir nanti. Jadi ada simulasi ya? Ya, nanti ada simulasi. Kemudian ada ini nggak kayak semacam troubleshooting gitu? Ada, seperti itu. Kita juga nanti kan setelah anak-anak itu mendownloadkannya, nanti kita lihat apakah benar nggak si programnya itu gitu. Takut-takutnya yang dikerjakan mereka itu ada salah satu yang nggak jelas ataupun nggak benar, nanti instruksinya seperti apa nanti juga disesuaikan. Baik, seperti itu. Siap. Kemudian ini Pak Ana, untuk asesmennya atau evaluasi yang akan dilakukan dalam pembelajaran ini, Pak.
nanti itu ketika mereka membuat programming ataupun pas pembuatan proyek tersebut, saya juga nanti akan mungkin berkeliling-keliling lah terkait penilaian sikap mereka. Jadi ya langsung datang gitu ke kelompok anak-anak gitu gitu. ya. Nanti saya tinggal checklist aja ketika misalnya si proyek itu udah beres, saya checklist, kemudian sikap mereka membuat proyeknya seperti apa. Itu untuk nilai sikapnya. Dan nanti di akhir nanti ada nilai formatifnya. Gitu. Ada tes juga ya Formatifnya. Baik. Seperti itu. Nanti Untuk mengetahui pengetahuan mereka, sejauh mana mereka nanti mengetahui apa yang mereka kerjakan nantinya seperti itu. Sip. RPP-nya udah dibuat, Pak? RPP-nya udah. Nanti saya kasihkan ya ke Pak Aceh supaya nanti bisa lihat dulu ya saya. Nanti mungkin juga nanti di RPP-nya ditambahkan juga kayak instruksinya harus pakai apa seperti itu nanti ya. Ada LK-nya juga, Pak? LK-nya ada, job sheet-nya ada, LKPD-nya nanti ada, nanti dikasihkan. Bahkan nanti materi ajar sama media pembelajaran media untuk pembelajarannya nanti ada juga ya? nanti dikasihkan ke ya, terima kasih Pak. Ya, nanti supaya saya bisa lihat-lihat juga ya. Siap. Sebelum nanti kita bertemu di kelas. Demikian Pak Ana, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya telah bisa melakukan percakapan sebelum dilakukan observasi nanti. Semoga pada saatnya nanti kita diberi kesehatan umur panjang. Amin. Terima kasih Pak Ana. Siap, Pak Ceng. Saya ucapkan ya. Mari kita istirahat dulu Pak. Ya, permisi ya Pak Ceng ya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat siang ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mohon izin dipimpin berdoanya ya oleh KM Saudara Jarot. Silakan dipimpin berdoa. Ya, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah untuk hari ini kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan yang kedua. Sebelumnya Bapak sudah menyampaikan kemarin terkait pembelajaran kita yaitu tentang input dan output ya pada trainer ini yang ada di depan kalian. Nah, untuk hari ini Bapak akan sampaikan dulu sebelum nanti pengabsenan ya. Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan mengecek bagaimana jalur wiring yang ada di sini ya. Kalau kemarin kalian sudah mengecek bagaimana input outputnya, nah yang sekarang juga tidak kalah pentingnya dari yang kemarin. Sekarang itu kita akan membahas terkait tentang wiring diagram yang akan kalian amati nanti di sini. Paham semuanya? Oke, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Oke. Mulai dari apa? Banu? Oke. Hendrik? Jarot? Dila? Awal? Asri? Pram? Fajri? Terakhir, Nijar? Hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah berarti kalian itu sekarang masih semangat. Oke, baik Bapak akan bakar semangatnya nih sebelum kalian mulai pembelajaran. Oke, kalau Bapak bilang SMK? SMK yang kedua? SMK yang ketiga? Siap? Ya. SMK?
Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Kemarin Bapak udah ngasih, ya silakan lah. Izin bertanya. Oke. Bagaimana supaya kita mudah memahami instalasi pada sebuah Oke. Sekarang ya kita akan membahas terkait wiring ini. Tadi ditanyakan sama Dila, Pak, gimana sih caranya supaya gampang kalian mengetahui wiring diagram yang ada di trainer ini? Kuncinya kalian itu harus paham terkait gambar teknik. Ya, kelas 10 kalian belajar gambar teknik. Ya. Awas, itu kuncinya. Kalau kalian tidak paham terkait gambar teknik, nanti ujung-ujungnya kalian akan susah juga nanti di sini. Kenapa? Karena kan ini bagian dari aplikasi gambar yang kita baca. Seperti itu. Kenapa? Coba lihat, ini ada lampu ya, bisa berjalan seperti ini. Ini karena ada wiring di sini. Terus sebelum itu nanti kan kita baca gambar dulu. Sebelum baca gambar, kalian amati dulu. Oh, kalau jalur A harus sambung ke A, B harus sambung ke B, dan seterusnya. Oke, itu. Kemudian tadi pertanyaannya Pak, biar lebih cepat harus seperti apa? Kalian harus menuntut dulu dari inputnya dulu. Ingat kemarin ada sistem kendali tertutup dan ada sistem kendali terbuka. Nah, di sana nanti wiring diagram itu akan dibuat. Oke, tapi sebelum itu nanti kita bahas lebih dalam terkait apa yang dikatakan Dila ya. Nanti, jadi teman-teman yang sekarang kalian pahami dulu apa yang akan kita ajarkan. Bapak tadi udah ngasih tujuan pembelajaran kita, kalian pahami dulu apa yang akan kita kerjakan ke depan. Oke, sekarang sebelum Bapak ngasih kalian materi dan Bapak dikasih kelompok, Bapak akan mengilustrasikan dulu ya. Bapak kemarin udah ilustrasikan. Coba lihat, ketika kalian nanti di jalan, kalian ketemu lampu merah atau perempatan di jalan, apa yang ada di sana? Kemarin kalian udah jawab, Pak, di sana pasti ada yang namanya traffic light. Ya, di mana traffic light itu fungsinya kemarin salah satunya itu untuk pengamanan jalan lalu lintas supaya apa? Supaya teratur. Nah, sekarang di kehidupan kita sekarang traffic light itu sangatlah berarti. Kenapa? Untuk kelancaran kita dalam berkendara. Nah, sekarang Pak, apa korelasinya dengan ini? Korelasinya nanti ketika kalian nanti di lapangan belajar seperti itu, masuk ke sini, kalian salah wiring, ke sininya juga pasti akan salah. Yang terpenting kalian itu harus bisa mendiagnosa. Ya, mendiagnosa kerusakan. Contoh misal, kalian jalan ke perempatan, nah, kok lampunya seperti itu, misalnya. Kok lampu hijaunya terlalu lama? Nah, di sana kalian harus mendiagnosa. Oh, berarti ada kerusakan di sana. Ketika kalian jalan-jalan mau kemana aja pasti akan ada kerusakan. Oke, biar kalian tidak panik sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, kalian Bapak harapkan bikin kelompok dulu sesuai kelompok nanti yang akan Bapak sebutkan. Bangkunya boleh dirubah ya. Nanti kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, nanti kelompok 3 di tengah. Ya. Bangkunya boleh dirubah, sesuaikan dengan tempat yang ada. Oke, untuk kelompok 1 silakan Niza, Henry, Jaro, sama Banu, sama Freddy, silakan berpisah. Kemudian, oke, maaf. Kalau Henry di kelompok 3 kamu. Berarti yang di kelompok 1 itu Nija, Jaro, Banu, sama Freddy. Silakan Bapak. Ayo, semangat dulu. Dirubah aja posisinya tenang. Kelompok 2 Bila, Anwar, Astrid, sama Rafa. Tinggikan aja bisa. Oke, ini tinggal saja boleh. Itu kedua set di belakang. Silakan kelompok 3
kelompok 2 di sini pelan. Ke depan. Nah betul. Set. Ya. Kalian duduk di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke. Baku yang tidak terpakai geserkan saja ke sana. Nah. Geser. Kesanakan aja. Tujuh. Break. Ini tambah 2. Sama keluarkan. Keluarkan aja kapal. Ini keluarkan aja. Nah, oke. Sip. Dah, bisa? Henry di belakangku. Nah, biar nanti kita leluasa. Apa masuk ke sini? Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan dan menyimpulkan hasil pengamatan kami. Ya, silakan. Boleh. Dari hasil pengamatan yang dilakukan ada sambungan kabel yang bukan dari input pas output baton. Sehingga kondisi trainer simpang 4 tidak bisa dimatikan dan kondisi lampu simpang 3 dan simpang 4 tidak menyala diakibatkan koneksi kabel pada lampu tersebut tidak terhubung. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, Banu boleh? Silakan Banu. Tadi yang diperhatikan ya. Tadi diperhatikan sama siapa? Fajar ya. Oke, kalian udah lihat semuanya. Coba lihat. Oh, Dila yang jawab? Oke, silakan Dila. Untuk menyalakan lampu kembali perlu adanya perbaikan mulai dari instalasi dan program. Tetapi dalam kali ini yang mengakibatkan lampu tidak menyala adalah koneksi kabel yang terhubung ke lampu tidak terkoneksi ke PLC-nya. Bisa juga akibatnya adalah tidak adanya sumber listrik yang mengalir ke lampu tersebut. Oke, untuk sekarang karena kita udah di penghujung, silakan pegang HP kalian, buka gadgetnya masing-masing, ya. Di sana Bapak sudah set untuk evaluasi untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, boleh
semuanya? Sudah langsung. Oke, waktunya sudah habis. Sudah beres? Ada yang belum? Sudah semuanya? Oke, kalau udah silakan HP-nya disimpan kembali. Nanti kalian nilainya bisa dicek setelah Bapak periksa ya. Nanti akan Bapak share ke WA group. Nah, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum Bapak tutup terkait pembelajaran hari ini? Oke, siap. Silakan. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, semua pembahasan terkait pemeriksaan instalasi traffic light sudah terlewati dan berdasarkan pemahaman bahwa trailer tersebut ada kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Benar sekali ya. Dalam pembelajaran hari ini, selain kalian tadi Bapak bertujuan untuk mengetahui harus ada pengecekan pada sebuah kabel, ya. Di sini juga kalian sudah merelasikan antara tadi pengamatan kalian dengan tadi perbaikannya, bahwa tadi benar adanya kerusakan pada trailer. Silakan ada lagi. Oke, Bang. Jadi kita harus sering memeriksa kondisi pada instalasi sebuah mesin karena sering terjadi kerusakan di tengah-tengah perkabelan yang membuat sistem tidak berjalan. Juga tidak harus melakukan perawatan secara berkala. Itu adalah solusi yang paling baik untuk menjaga kerusakan agar tidak terjadi. Benar sekali ya. Kalian bisa pahami ya. Yang pertama, kalian harus mengecek kondisi mesin itu secara berkala. Pak, mesin apa? Semua jenis mesin. Di kita ya, kita di otomasi pasti berhubungan dengan mesin industri. Semua mesin industri harus ada tahapan pengecekan secara berkala. Jangan sampai kalian bikin mesin, udah 5 tahun ke depan baru kalian cek. Bukan seperti itu. Makanya dulu kalian belajar di kelas 10 ada yang namanya K3LA. Di K3LA itu ada pengecekan berkala terhadap peralatan. Ya, nah di sana kalian akan pasang nantinya untuk di kehidupan kalian nanti ketika keluar dari situ. Sekarang udah kelas 12 nih. Sebentar lagi keluar ya, nanti masuk di lapangan kerja, kalian dikasih mesin, kalian jadi orang maintenance ataupun kalian jadi bagian teknisi di lapangan dan yang lainnya. Ingat, pengecekan secara berkala itu adalah hal yang paling baik untuk apa? Untuk merawat mesin kita supaya tahan lebih lama. Paham semuanya? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita close semuanya. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini Bapak cukupkan untuk pembelajarannya. Biar lebih berkah lagi, silakan pembelajaran hari ini tolong tutup oleh KM-nya. Kemudian setelah itu bereskan bangkunya, ya. Kemudian udah beres, nanti kita boleh pulang. Silakan dipimpin oleh Jarod. Ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran dari kita hari ini, mari kita berdoa dulu sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan boleh pulang. Pak Ana, ya. Alhamdulillah udah dari kelas. Ya, urusan beres dari kelas. Terima kasih Pak Ana, kita sudah ada di ruangan ini. Pak Ana, terima kasih saya ucapkan menyempatkan waktunya ke ruangan ini. Terus Pak Ana ada
hal yang ini sampaikan berkaitan dengan tujuan kenapa kita bertemu setelah kita waktu-waktu kemarin itu melaksanakan ini ya, saya datang ke kelasnya Pak Ana untuk observasi Pak. Oke, untuk kita ingin bertemu sekarang ya karena saya juga ada beberapa yang harus kita capai nantinya, jadi nanti saya perlu sekali untuk ada evaluasi terkait observasi kemarin yang dilakukan sama Pak Teh. Jadi ada masukan-masukan apa saja yang harus saya perbaiki, kemudian bagaimana langkah nanti ke depan juga saya butuh masukan juga seperti itu. Baik. Ya, jadi nanti kita mengharapkannya dari kegiatan ini juga kan kita bisa merefleksi juga ya, yang telah dilakukan baik. Kemudian Pana boleh saya tahu kemarin itu pada saat kita melakukan kegiatan di kelas, pada saat saya observasi, untuk tujuan pembelajarannya itu apa ya Pana ya? Oh, kemarin itu kita dalam observasi kemarin untuk tujuan pembelajarannya itu khususnya untuk anak kelas 12, jadi mereka itu harus bisa membuat sebuah program gitu. Jadi program VLC namanya. Jadi anak-anak itu disuruh untuk membuat satu buah program, di mana program itu nanti akan diaplikasikan pada sebuah trainer. Dan di mana tujuan-tujuan yang harus mereka capai itu harus dapat membuat instruksi-instruksi leader sehingga nanti anak-anak pas dia kerja nanti dia tahu bagaimana di lapangan itu yang realnya seperti apa. Itu untuk tujuan pembelajaran yang kemarin kita laksanakan untuk observasi. Terus untuk ininya area pengembangannya gitu. Yang dikembangkan dari pembelajaran kemarin itu apa aja? Kemarin itu saya ingin mengadop, jadi lingkupnya luas sebenarnya. Jadi kita alat yang kemarin ditampilkan ke anak-anak itu dibikin satu buah alat yang real sehingga areanya bukan hanya mereka itu simulasi di tempat saja gitu. Bahkan mereka itu bisa sampai ke di luar kegiatan mereka nantinya di lapangan seperti itu. Terus untuk sistem pembelajarannya juga ya? Ya, untuk sistem pembelajarannya juga kemarin kan saya memakai PJBL ya. Kemarin itu project listening. Jadi mereka itu benar-benar harus membuat satu buah proyek di mana proyek itu nanti yang bisa dikembangkan. Baik. Nah ini sangat menarik sebetulnya. Pada saat saya ke kelas juga ya Pana ya. Ternyata kan dari tujuan, kemudian area pengembangan dan strategi PJBL yang dilakukan oleh Pak Ana itu. Nah kira-kira Pak ada ini nggak? Ada yang masih perlu diperbaiki kan? Oh iya, kemarin itu karena rencana saya mungkinnya ke depan nanti dalam pembelajaran, karena kemarin itu saya melihat anak-anak masih agak kurang aktif seperti itu. Meskipun sudah dalam bentuk simulasi seperti itu. Padahal saya sudah setting dalam bentuk simulasi, kemudian real alatnya sudah ada. Bahkan programnya sudah saya kasih clue, bahkan saya kasih LKPD juga. Tapi anak itu masih ada beberapa anak yang masih pasif seperti itu. Harusnya kan kalau melihat rancangan pembelajaran yang saya bikin, harusnya itu udah gak ada lagi lah anak yang diam, kemudian tidak banyak bertanya. Tapi pada kenyataannya seperti itu, masih ada beberapa anak yang masih belum aktif. Tapi saya sempat melihat mungkin karena media pembelajaran yang saya bikin mungkin seperti itu belajar. Oh jadi kelemahannya itu ya? Kelemahannya itu mungkin karena saya belum menampilkan media pembelajaran yang benar-benar sangat menarik kepada anak-anak. Padahal kemarin udah real ya? Iya, padahal saya menampilkan semua itu udah real seperti itu. Tapi kan mungkin kalau banyak animasi seperti itu pas penyampaian materinya ataupun nanti digabungkan dengan AI, AU atau VR ya, mungkin anak-anak itu lebih tertarik yang biasanya mungkin seperti itu. Karena kan banyak aktivitas yang mungkin merefleksi anak-anak itu lebih bergembira dalam pembelajaran. Jadi dari media tuh yang Pak Ana catat ya, media. Ya, kemarin medianya pakai. Kalau kemarin saya baru pakai PowerPoint aja. Padahal kan bisa dikombin dengan Canva. Sekarang kan banyak
aplikasi-aplikasi yang benar-benar bagus lah, ataupun kayak job sheet-nya kemarin kan job sheet-nya saya baru tampilkan seperti itu. Bahkan kan kalau sekarang saya lihat di internet itu ada job sheet yang benar-benar pakai animasi seperti itu, sehingga media pembelajarannya yang harus dirubah kayak seperti itu. Nah, betul. Nah, terima kasih nih Pak Ana sudah bisa ya mengidentifikasi kelemahan yang harus bisa diperbaiki ke depannya. Terus rencananya apa? Rencana ke depannya untuk memperbaiki hal ini? Nah, untuk rencananya karena saya tadi melihat anak-anak itu kurang bergairah dalam pembelajaran, padahal udah di-convert dengan benar-benar siap ditampilkan. Nanti mungkin saya media pembelajaran yang pertama yang saya akan rubah, mungkin akan lebih interaktif lagi seperti itu nanti ke depannya. Kemudian selain itu nanti juga saya akan menampilkan juga beberapa alur yang benar-benar yang sesuai nantinya, seperti misalnya simulasi tadi kan. Simulasi tadi itu baru sebatas dia bikin program, masukkan program, uji coba seperti itu. Tapi mungkin nanti ketika media pembelajarannya udah interaktif, mereka akan interaktif dulu dalam nanti pas pembelajaran, kemudian nanti dikasih kuis juga interaktif. Nah, baru nanti ke depannya setelah itu nanti saya akan simulasikan seperti itu hasil proyek mereka itu. Dan bahkan mungkin kalau kemarin itu kan baru beberapa alat yang digunakan, sehingga si alatnya itu realnya itu baru 70% lah. Realnya itu kalau mereka diharapkan di lapangan gitu kalau di lapangan. Mungkin kalau nanti saya akan realkan benar-benar real itu nanti akan 100% di lapangan seperti itu. Optimis gitu ya kedepannya mudah-mudahan. Tapi yang mungkin akan saya akan robah ke depannya untuk sementara di media pembelajarannya dulu. Media pembelajaran supaya lebih menarik seperti itu. Karena melihat tadi anak-anaknya belum aktif semua. Kalau yang saya harapkan itu anak-anak itu ketika mereka dapat masalah langsung mereka harus nanya atau seperti apa, apalagi ketika saya menerangkan karena mungkin medianya masih jelek gitu ya Pak. Jadi anak-anak itu masih kok kayak gitu seperti itu. Biasa aja. Biasa aja. Ya, baik. Kalau di ini Pak Ana yang evaluasinya kan Pak Ana juga kalau saya lihat kemarin itu ada evaluasi pada saat pembelajaran kan, keliling, menilai sikap, menilai keaktifan mereka juga. Ada nggak misalkan yang harus diperbaiki pada saat melakukan evaluasi, atau justru pada instrumen evaluasinya mungkin Pak? Oh ya, kemarin itu karena saya sempat juga ya bikin instrumen evaluasi yang dikasihkan ke Pak Ajeng. Kayaknya itu tidak mencakup semua aspek. Aspeknya ada yang hilang mungkin beberapa. Bahkan saya lihat Pak Ceng, ada beberapa aspek yang harusnya ada di sana tapi belum saya masukkan gitu pas kemarin evaluasi. Bahkan kan padahal semuanya udah disiapkan tapi kayaknya karena ketelitian saya juga mungkinnya belum sampai memasukkan beberapa aspek yang tadinya harus ini dulu, kemudian tidak ada, kemudian yang harusnya didahulukan malah jadi terbelakang, sehingga ada beberapa yang harus diganti juga ketika itu juga sebagai evaluasi juga ya. Terus rencananya untuk yang penilaian itu, untuk yang aspek-aspek tadi akan seperti apa Pak? Nanti mungkin penilaiannya saya akan mencoba pakai Google Classroom. Gitu. Nanti di GC saya kasih instrumen anak-anak, bahkan mungkin nantinya anak-anak bisa menilai antar sesama nantinya. Jadi sesama anak bisa saling menilai lah, nanti bukan hanya saya aja. Jadi nanti sumber penilaiannya bukan dari observasi saya, tapi anak-anak juga nanti ada masukan ke saya. Penilaian antar teman juga ya. Jadi nanti saya akan pakai lagi GC-nya Pak di sekolah. Iya. boleh bagus. Nah, kemarin itu kan saya baru checklist, kemudian ngasih evaluasi ke anak-anak belum semaksimal mungkin seperti itu. Iya, betul. Terus ini Pak Ana, untuk kedepannya mungkin Pak Ana sebagai bentuk tanggung jawab dari Pak Ana berkaitan dengan tadi, ternyata ya udah tahu juga nih ternyata ada masalah di sini, kekurangannya, kemudian Pak Ana juga sudah
sudah tahu apa yang akan diperbaiki. Kira-kira mungkin Pak Ana perlu dukungan dari siapa nih? Oh ya, sebenarnya yang di sini itu karena ada beberapa item alat yang belum ada juga, kemudian jadi saya itu sebenarnya perlu dukungan juga dari sekolah, gitu. Mulai dari kepala sekolah, sarpras, karena dari kurikulum. Untuk dari kurikulumnya nanti mungkin saya itu ingin mencoba ke industri yang benar-benar yang membidangi yang saya ajarkan itu, gitu. Karena kan melihat perkembangan sekarang kurikulum yang mereka adopt itu, yang nanti saya akan adopt itu sangat jauh lah seperti itu. Bahkan yang mungkin yang nanti harus diperbaiki juga dari sarana prasarananya, karena kemarin tadi itu karena belum real 100% di lapangan, sehingga anak-anak itu masih agak stuck. Ketika nanti di lapangan harus seperti apa lagi gitu. Tapi kan kalau misalnya sarana prasarananya, kemudian kurikulumnya sudah sesuai dengan industri, kemudian sarana prasarananya sudah memadai, mungkin anak-anak itu ketika pembelajaran ini nanti seperti ini, saya itu bekerja itu seperti itu. Jadi dukungan dari kepala sekolah khususnya, mungkin saya juga butuh dari kurikulum, sarana prasarana, keseluruhan juga mungkin elemen manajemen lah kami butuhkan. Bahkan dari beberapa guru-guru teman sejawat saya juga nanti saya minta masukan juga ketika nanti untuk pengembangan pembelajaran ke depan. Jadi yakin gitu ya Pak? Ya, gitu seperti itu, insya Allah. Betul. Kalau memang seperti itu kan udah datang dari Pak Ananya, kemudian Pak Ana juga sudah sangat yakin. Meskipun kita tahu ya untuk kompetensi keahlian TOI itu kan memang jarang ya. Jarang sekali. Untuk Priangan Timur aja. Priangan Timur itu nggak ada. Kalau saya lihat itu untuk di Jawa Barat sendiri cuma ada di kita, di Cimahi, di Bekasi sama di Bogor. Yang lainnya nggak. Ya, Priangan Timur kan nggak ada ya. Priangan Timur nggak ada. Ada juga di Cirebon. Cirebon ada. Kalau di sebelah sananya di Cimahi juga belum semua SMK punya. Beberapa SMK cuma beberapa SMK. Iya. Jadi kedepannya juga mungkin karena saya ingin benar-benar real di lapangan itu, supaya anak-anak juga ketika pas nanti ke industri, harus seperti ini nih saya mengerjakan. Jadi jurusan teori ini lapangannya besar, anak-anaknya nanti sedikit, malah seperti itu. Iya, lulusannya ya? Iya, lulusannya sangat sedikit. Baik Pak Ana. Terus ini ya yang ingin saya ketahui juga Pak Ana, ketika Pak Ana sudah sangat yakin, ada nggak misalnya pihak-pihak tertentu yang dirasa oleh Pak Ana itu bisa ini, selain tadi pihak manajemen, kepala sekolah, mungkin ada nggak pihak-pihak tertentu yang bisa mengingatkan bahwa ini nih saya tuh bisa mengontrol yang bisa saya lakukan tadi dari dedikasi tadinya. Kemudian Pak Ana juga udah punya rencana gitu kan. Nah, ada nggak misalkan hal-hal yang lain yang bisa menguatkan Pak Ana untuk itu? Sebenarnya yang saya harapkan itu ketika pembelajaran ini pengakuan dari industri lah. Itu ya, itu ya. Pengakuan dari industri bahwa alat yang kita bikin, kemudian program yang kita bikin, bahkan SDM nanti yang akan kita keluarkan benar-benar diakui oleh industri seperti itu. Dari pengakuan. Iya. Ini seperti itu. Meskipun kan banyak ya hal-hal yang lain, misalkan ada sinkronisasi kan? Ya, sinkronisasi kurikulum tadi. Makanya saya guru bantuan kurikulum itu supaya nantinya kurikulum yang ada di TOI itu disinkronkan benar-benar dengan industri seperti itu. Ini saja ya. Itu selanjutnya ini Pak Ana ya, ketika misalkan tadi sudah ada dukungan, kemudian rencana pribadi sendiri Pak Ana nih, untuk mengembangkan diri Pak Ana sehingga nanti ternyata udah ketahuan nih kelemahannya di sini, kemudian rencana seperti ini, mungkin ada hal-hal yang bisa Pak Ana lakukan untuk pengembangan diri sendiri. Yang pertama mungkin karena saya itu masih agak kurang ya dalam pembelajaran, mungkin saya itu perlu adanya diklat Pak Ceng.
Itu yang pertama. Jadi perlu adanya diklat itu kenapa? Itu sebagai pengembangan pedagogik saya mungkin seperti itu. Kemudian yang satu lagi perlu ada lagi magang mungkin Pak Ceng buat saya magang di industri langsung ya. Sehingga nanti ketika nanti diklatnya itu benar-benar memperkuat pedagogik saya dalam pembelajaran, memperkuat juga di magangnya dalam kompetensi saya seperti itu. Jadi ada dua hal yang mungkin saya harus kembangkan sekarang dalam pembelajaran kali ini. Karena kan anak-anak zaman sekarang beda dengan anak-anak zaman dulu ketika kita belajar. Bedanya seperti apa? Oke, seperti ini. Kalau mungkin kita kalau dulu itu cukup dari guru, kalau guru bilang seperti ini, anak-anak itu pasti ikut seperti ini. Ya. Kalau zaman sekarang kita bilang ini, anak-anak itu bertanya dulu, benar enggak seperti ini, seperti itu. Ada beberapa mungkin bisa juga benar, mungkin menurut pikiran mereka karena teknologi sekarang canggih kan, ya. Bisa saja menurut mereka itu tidak seperti itu, tapi padahal tujuannya sama seperti itu. Jadi makanya perlu adanya magang di industri itu ya seperti itu. Apalagi percepatan teknologi sekarang yang banyak di industri itu benar-benar sangat pesat sekali. Jadi yang harus kita kembangkan terutama diri saya ya Pak Ceng. Yang pertama di bidang kompetensi saya terlebih dahulu seperti itu. Khusus di TWI di ini TWI-nya ya. Seperti itu. Ya, tapi itu juga merupakan tanggung jawab juga ya, kan. Baik. Semoga ini Pana bisa lancar ya. Amin amin Pak Ceng. Terus ini Pana berarti untuk kesimpulan yang bisa Pak Ana ambil dari pertemuan kita dari tadi hingga sekarang itu apa? Terima kasih sekali ya dalam kesempatan kali ini saya bisa ketemu dengan Pak Ceng, dibimbing oleh Pak Ceng di sini juga. Kemudian dari Bapak terima kasih juga. Hari ini saya itu benar-benar ada masukan nantinya Bapak juga, dan mungkin dalam pertemuan kali ini bukan hanya sebatas ini saja gitu yang saya harapkan. Ketika nanti saya pembelajaran selanjutnya juga ada terus evaluasi sehingga semakin ke depan itu kualitas mengajar saya pribadi, anak-anak di kelas lebih bagus seperti itu. Kemudian dari hasil ini juga saya dapatkan ada beberapa hal yang mungkin yang tadinya saya tidak terpikirkan yang sekarang jadi terpikirkan seperti itu. Jadi walaupun belum saya lakukan seperti itu, nantinya mungkin dalam kegiatan pertemuan kali ini pertama ada evaluasinya tadi yang harus saya dapatkan bagaimana, kan kalau mengevaluasi diri sendiri itu susah ya. Kadang yang tadinya menurut saya benar belum tentu menurut bapak-bapak dan orang lain itu benar seperti itu. Makanya evaluasi dari eksternal itu justru lebih bagus daripada mengevaluasi yang saya alami seperti itu. Nanti kan kalau ada dari bapak-bapak ini hasil evaluasi yang observasi yang saya kerjakan itu, pembelajaran yang saya kerjakan itu mungkin nantinya saya lebih ketika saya belajar seperti itu salah gitu. Yang benar itu harusnya seperti ini. Seperti itu mungkin. Terima kasih sekali saya juga Pak. Terima kasih Pak Ana. Ya, Pak Ana telah jadi Pak Ana telah melakukan refleksi ya, kemudian Pak Ana juga sudah berpikir untuk perbaikan ke depan. Justru kita sangat optimis ya dengan hal yang dilakukan oleh Pak Ana dan sangat luar biasa untuk semua. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini Pak Ana. Siap. Ada yang ditanyakan mungkin Pak Ana setelah ini? Tidak ada mungkin Pak Ceng. Karena sebentar lagi kan udah masuk ya. Terima kasih Pak Ana ya, di sela-sela istirahatnya sudah bisa berkomunikasi dengan kami, dengan saya khususnya berkaitan dengan observasi di kelas kemarin. Siap. Sukses Pak Ana ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ana. Makasih Pak. Alhamdulillah saya sudah melakukan aksi nyata berkaitan dengan praktek coaching dan ditutup tadi dengan kegiatan penutup untuk observasi yang telah saya lakukan dan dihadiri oleh Bapak pengajar praktik saya Pak Ardiansyah Kurniawan. Sangat berbahagia sekali Pak
Dan saya sangat berbahagia juga kalau misalkan dalam kesempatan ini Bapak menyampaikan umpan balik Pak terkait dengan hal-hal yang sudah kami lakukan tadi, khususnya pada saat refleksi dan penutupan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Aceh dan Pak Ana yang sudah melaksanakan kegiatan pasca berkaitan dengan praktek kucing. Secara umum mungkin saya sudah melihat ini dari kompetensi Pak Aceh dalam menerapkan alur tirta sudah muncul semuanya, kemudian dalam memegang prinsip-prinsip kucing juga diikuti alurnya. Sepertinya tadi udah bagus ini utak gitu ya. Sampai dari alur pertama dari tujuan, kemudian sampai tanggung jawab dan menutup dengan kesimpulan, itu semua dari Pak Ana ya, sebagai si kuci gitu ya. Jadi mungkin harapan kita ke depan pola pikir atau metode kucing ini bisa diterapkan dalam kegiatan supervisi akademik dan kegiatan yang lainnya, sehingga tidak ada lagi istilahnya ada yang sebagai atasan bawahan gitu ya. Ini kalau di kucing kan kemitraan gitu ya. Jadi intinya kegiatan pada hari ini bersama Pak Aceh juga Pak Ana, saya kira ini sudah mencerminkan bagaimana prinsip atau praktek kucing yang sebenarnya. Secara pribadi mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aceh juga Pak Ana yang sudah membantu program guru penggerak angkatan 6 di Kota Tasikmalaya ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kita sukses ke depan. Amin. Karena mungkin biasanya cukup. Iya. Baik. Terima kasih Pak atas umpan balik yang telah disampaikan. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Amin. Pak Ardi, terima kasih. Mungkin kita selesai saja sampai di sini ya, ada pertemuan sekarang Pak. Mau jelas lagi ya. Terima kasih Pak Ana ya. Sama-sama Pak Aceh. Baik, siap. Pak, duluan. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak mungkin kedatangan kami yang pertama mungkin yang meminta izin kepada Bapak, kemudian untuk yang kedua adalah untuk bersama Bapak berkolaborasi untuk mengidentifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya ke depannya gitu Pak. Karena kalau sudah ada aset sekolahnya mungkin itu akan mempermudah sekolah untuk lebih mengembangkan keberpihakan sekolah kepada murid gitu, sebagaimana tujuan pendidikan nasional kita saat ini yang memang berfokus kepada keberpihakan kepada murid. Jadi hari ini izinkan kami Bapak untuk mempresentasikan dulu aset-aset yang akan diidentifikasinya. Kemudian nanti kami minta tanggapan dari Bapak. Silakan. Ada yang pertama dari Pak Kurnia. Baik, ini Pak yang akan saya sampaikan identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Selanjutnya itu ada di data itu dari Bapak Kepala Sekolah dan juga CDP kami berdua. Adapun tujuan yang akan dicapai pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi bersama untuk menentukan aset atau kekuatan ini. Nah, sekolah sebagai suatu ekosistem. Kenapa sekolah menjadi suatu ekosistem? Nah, di sini ekosistem tersebut itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang
pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, maka sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, itu gambaran besar kenapa sekolah menjadi satu ekosistem. Nah, ada faktornya. Nah, berikut faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Yang sudah tadi dijelaskan, ada faktor pendukungnya yaitu biotik, yaitu unsur yang hidup. Di antaranya adalah ada murid, ada kepala sekolah, ada guru, ada staf atau tenaga pendidikan, ada orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Itu adalah bagian-bagian faktor dari biotik yang ada di ekosistem sekolah. Selain itu ada juga faktor-faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Tentunya ini adalah saling melengkapi. Sudah ada yang tadi biotiknya, nah ini ada penunjangnya. Di antaranya yaitu adalah keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Ini akan saling melengkapi untuk keberhasilan bahwa sekolah ini merupakan ekosistem. Berikut adalah 7 aset sekolah yang akan kita gali bersama secara kolaboratif dalam menentukan aset apa saja yang ada di sekolah. Untuk lebih jelasnya bisa disampaikan oleh ibunya. Laptop kecil ya, itu alhamdulillah bisa ya Chromebook bisa dimanfaatkan. Kemudian itu untuk aset. Sekarang aset dari aset lingkungan alamnya. Ya betul. Secara keseluruhan di Kecamatan Bungur Sari mayoritasnya ini adalah pegunungan, tapi sesuai dengan berjalannya waktu aset-aset gunung yang ada di Kecamatan Bungur Sari itu sedikit demi sedikit itu hilang, dioptimalkan oleh masyarakat sekitar di Surabaya ataupun dari luar itu diambil bahan-bahan untuk bangunan. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, mungkin program sekolah yang ada di moto itu idaman yaitu asri, kami berusaha untuk melakukan pembiasaan ke siswa, membuat sekolah ini supaya nyaman, membuat sekolah ini supaya aman bagi siswa, dan masalah lingkungan juga anak tersebut mendukung peserta pembelajaran. Alhamdulillah aset lingkungan di Sukarini ini sedikit demi sedikit penataannya bisa diatur setiap tahun, tapi ini maksudnya tidak langsung disulap. Alhamdulillah setiap progres atau setiap tahun itu kita punya progres. Yang pertama ini penataan apa, jadi supaya nyambung dengan pembiasaan yang dirasakan oleh Bapak Ibu guru dan siswa. Jadi tidak disulap menjadi langsung gitu kan, tapi proses yang penting proses pembiasaan bagi Bapak Ibu guru ataupun siswa. Mungkin itu. Oh ya, kebetulan untuk operasional sekolah dan kegiatan penilaian SD Sukarini mendapatkan dana BOS bantuan operasional sekolah, meskipun secara keseluruhan tidak mencukupi, tapi tetap kita mengoptimalkan yang ada. Untuk masalah hibah dan swadaya, alhamdulillah mungkin dari swadaya itu ada bantuan dari pedagang yang di depan. Kemarin juga menyerahkan bantuan berupa pot untuk membantu keaslian sekolah ini. Untuk masalah hibah mungkin SD Sukarini tidak mendapatkan hibah. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini karena kita masuk ke program sekolah penggerak, kita mendapatkan BOS afirmasi khusus dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk program sekolah penggerak. Mungkin itu untuk aset finansial. Dan untuk masalah ke orang tua, terus terang SD Sukarini menerapkan dalam program pemerintah tidak melaksanakan pemeriksaan ke orang tua. Nah itu menjadi proses bagi kita atau kesepakatan bahwa kita mengoptimalkan dana BOS untuk kemajuan sekolah ini. Dan itu
aset yang ada di sekolah ini sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan bagi kami untuk bisa lebih mengembangkan lagi program yang sudah dijalankan oleh SDN Sekolah yang sedang berjalan, yang berjalan ataupun untuk berkelanjutannya. Ya. Bapak terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak untuk hari ini bisa dibalas oleh Allah dengan beribu kebaikan gitu Pak. Amin. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak U. Perkenalkan nama saya Kurnia Surgana. Nah, gimana kabarnya hari ini, Pak U? Baik. Baik, terkait dengan aset fisik, bagaimana pandangan Bapak terkait bangunan ataupun infrastruktur dari yang sudah diselenggarakan oleh pihak Kelurahan Sukarini dan sebagai Bapak atau masyarakat juga yang dapat menunjang untuk pembelajaran di sekolah. Bagaimana Pak? Yang sudah kalau fisik kelurahan untuk Serembang kan melanjutkan ke Serembang, sekolah kan itu ya bantuan banyak dari pemerintah kan. Masuk yang WC ya yang di sekolah. Itu yang sekolah itu apa maupun buku kan itu kan maupun apa itu tempat duduk apa itu banyak lah itu halnya. Terus untuk aliran irigasi jalan-jalan di sini apakah ada perbaikan akses untuk ke sekolah jalan-jalan itu ada nanti diajukan sama apa ya adalah itu bagian ya, itu provinsi. Tapi kan itu dari kemarin juga ikut andil ya. Kemarin pengukuran jalannya sebagaimana bahannya gitu ya. Kemarin kan udah diajukan sama RT RW-nya sama saya juga udah diajukan kemarin juga. Kenapa nggak turun waktu tahun kemarin nggak turun? Untuk tahun ke depan mungkin bisa turun ya. Mungkin. Jadi kalau aset fisik ini secara umum itu pasti akan menunjang ya untuk akses pendidikan ataupun masyarakat yang lain. Lebih bagus. Baik, untuk selanjutnya Pak, ini kan aset sudah ya. Kita lanjut yang 6 yaitu aset lingkungan dan alam. Nah, menurut Bapak nih bagaimana nih potensi yang ada di wilayah lingkungan Kelurahan Sukarini ini tanahnya bagaimana, udaranya ataupun ada apa saja yang ada di sini yang bisa menunjang pendidikan juga. Sekarang kan Bapak PJK ya wali kota itu sedang mengerjakan kebersihan mengelola sampah ya. Sampah gimana kalau dipilih lah sebagai itu kalau apa itu memelihara pargot sekarang itu sebenarnya ada kemajuan lah kalau sampah itu karena masalah sampah itu masalah yang untuk semua ya Pak. Iya, semua. Jadi harus bukan hanya dari pihak pemerintahan juga tapi semua yang ada di wilayah lingkungan ikut serta ya Pak. Iya. Untuk tahu yang selanjutnya adalah aset finansial. Nah, di sini adalah dukungan keuangan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang utamanya adalah untuk pendidikan. Mungkin Pak U sudah mendengar tentang BOS, ada hibah, swadaya. Nah, itu BOS itu adalah bantuan dari pemerintah untuk operasional di sekolah. Nah, kalau hibah itu adalah seperti bantuan warisan. Kalau di berbagai tanah itu warisan gitu ya. Bolehlah hibah itu bisa digunakan. Kalau swadaya itu adalah rempugan ya, hasil rempugan. Nah, menurut Pak U nih, untuk BOS ini apakah di sekolah kami itu sudah menjalankan dengan baik atau bagaimana pandangan Pak U terkait penyelenggaraan sekolah? Ya kalau PT Sukarini 1 baik kalau itu jalan BOS itu baik kan itu semuanya kan ya semuanya menggunakan BOS menggunakan BOS sekolah maupun buku maupun alat itu apa alat sekolah semuanya kan iuran ada ya. Nah, iuran kan boleh
seperti itu apa seperti kartu tip dari bos tapi memang bagus kalau untuk menunjang sekolah itu bagus pemerintah. Jadi menurut Bapak berarti setuju ya kalau sekolah itu harus gratis sepenuhnya, tidak ada biaya lagi karena sudah di-cover oleh bos ya. Nah untuk dari pemerintah di wilayah kelurahan nih, ada nggak bantuan-bantuan untuk masyarakatnya terkait anaknya yang masih sekolah? Seperti halnya kalau nggak salah itu PKH ya Pak, gimana itu? Ya kalau di kelurahan kan PKH itu ada PKH apa dan apa PKH itu ada macam-macam kan oh ada macam-macam gitu ya itu apa ada yang tua ya, ada keuangan ada barang ada yang tua kan ada uang ada barang kan gitu dari PKH juga itu tapi itu bos lah itu ya, tapi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat ya, nanti imbasnya ke anaknya pendidikan ke anaknya itu PKH itu kan itu tapi bayi kalau itu kan ada bantuan ya ada itu uang itu semacam tunai lah kalau lahir maupun mengandung kan itu ada kalau PKH. sudah lahir tuh berapa bulan yang bisa diberi bantuan oleh pemerintah itu kalau udah lahir ya kadang-kadang udah lahir juga dapat bantuan. Tapi itu ada kategori bisa keluarga yang seperti bagaimana gitu atau semuanya dapat atau tidak? Di sini kan tergantung dari pemerintah. Kuotanya juga kan ya. Dari pemerintah kan itu dari saya mengajukan semuanya ibu kan mengajukan semuanya kan kalau tidak mengajukan kan orangnya repot itu harus seleksi lagi ya semuanya bagaimana nanti yang mengecil bagian di atas itu latar belakang keluarga ini layak tidak ya nantinya kan kelihatan kok kebanyakan kan itulah kebanyakan penilaiannya apa itu semacam ada yang koret, ada yang apa tuh kita tergantung yang di atas gitu. Berarti kalau finansial itu kalau dari kelurahan sudah ada ya bukti nyatanya adalah membiayai renovasi toilet atau WC di sekolah. Nah kedepannya kan di sekolah itu kan ada lapang nih Pak, lapang Bapindok. Nah apakah itu masuk nggak dalam bantuan ataupun apa finansial ke sekolah dari kelurahan itu bisa masuk bisa masuk itu kan anggaran nantinya lompatnya kena musrembang itu musrembang nanti ada di Cilepung nanti apa ya gitu lah tinjau lagi ya oke baik ini sudah di penghujung waktu Pak U ya udah dari semua aset yang sudah dipertanyakan dan dari jawab jawabannya sudah baik, bagus ya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak U sudah menyediakan waktu untuk bisa berbincang-bincang terkait aset yang bisa mendukung keberlangsungan pendidikan di SD Negeri Sukarini. Amin mudah-mudahan dan juga pemerintah di Kelurahan Sukarini bisa bersinergi ya untuk memajukan pendidikan yang ada di SD Negeri Sukarini. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih juga sekali lagi. Pak U, selamat siang Pak U. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka undangan dalam kegiatan identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Ini adalah hari yang spesial bagi kami karena di hari ini adalah adanya kegiatan kolaboratif identifikasi aset yang ada di sekolah kita yaitu di SD Negeri Sukarini. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Kurnia
selaku pembacara dan pada Ibu Yunia selaku kedua-duanya adalah peserta calon guru penggerak. Jadi hari ini kita dikumpulkan untuk kolaborasi tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Ini program CGP tapi betul-betul sangat efektif, efisien bagi kemajuan sekolah kita. Kita dukung. Dan alhamdulillah perwakilan masing-masing forum kelas sampai kelas 9 dan 6 dan Bapak Ibu guru bisa hadir di sini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita waktu, kita sehat. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dalam acara intinya silaturahmi dan pada fokusnya adalah identifikasi aset atau potensi yang ada di sekolah ini. Peserta calon guru penggerak Bu Yunia dan Pak Kurnia yang saya banggakan. Momen-momen seperti ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu, sangat menginspirasi, sangat memotivasi bagi Bapak Ibu guru yang lain. Banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari program guru penggerak. Ini merupakan produk dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada calon atau guru penggerak, ada sekolah penggerak. Kebetulan SD Sukarini masuk dan lulus menjadi sekolah penggerak. Mudah-mudahan di awal Juni atau Juli yang akan datang kita sudah melaksanakan pelatihan diklat masalah sekolah penggerak. Dan juga SD Sukarini masuk ke dalam program organisasi penggerak POP yang dilaksanakan oleh Yayasan Sakata. Sekarang masuk ke tahun kedua ya, yang ketiga, tahun kedua. Alhamdulillah. Nah, program organisasi penggerak. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan organisasi penggerak juga sama aktif di sini. Jadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Sukarini utuh. Ada program organisasi penggerak, program guru penggerak, dan program sekolah penggerak. Yang paling utama, mari kita dukung bersama oleh Bapak Ibu, selaku Bapak Ibu guru di sini, oleh forum atau ketua forum, karena program-program ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi siswa yang ada di SD Sukarini. Identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya, itu yang ini biodata kami. Yang pertama adalah kepala sekolah Bapak Yayan Gartia SPD MPD dan CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya, yaitu kami kolaboratif karena ada 2 CGP di sini. Saya sendiri adalah Profesor SPD dan Ibu Yunia Rahmawati SPD. Nah, ini adalah program dari Kemendikbud sehingga membantu pengembangan program yang ada di SD Negeri Sukarini. Nah, tujuan di kegiatan hari ini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif tentang aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi Bapak Ibu guru beserta forum orang tua ini akan mengidentifikasi apa sih aset yang ada di sekolah kita ini. Sekolah sebagai suatu ekosistem. Kenapa sekolah menjadi sebuah ekosistem? Nah ini, kita cari dulu arti dari ekosistem. Itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, nah, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di sekolah ini ada yang hidup, ada pun yang tidak hidup. Nah, yang hidupnya adalah ada guru, ada kepala sekolah, ada murid, ya. Dan yang tidak hidup ada bangunan sekolah, ada sarana prasarana yang mendukung untuk keberhasilan dari pembelajaran di sekolah. Nah, itu adalah kenapa jadi sebuah ekosistem.
Nah, kita akan lanjut adalah faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah. Yang sudah saya tadi berikan, yang pertama adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Nah, ini adalah unsur atau faktor biotik, yaitu unsur yang hidup. Yang kedua adalah faktor abiotik yang ada dalam ekosistem, yaitu yang dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama adalah keuangan, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga lingkungan alam. Nah, keuangan tersebut sudah ada di anggarannya dari sekolah atau dari berbagai pusat, dan sarana prasarana adalah hasil dari pengelolaan keuangan anggaran sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan alam, yaitu lingkungan alam sekitar yang ada di sekolah kita, bagaimana bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran untuk siswa ataupun siswi di sekolah SD Negeri Sukarimi. Dan yang paling penting dalam kegiatan ini adalah kita akan mengenal dulu apa aset yang ada di sekolah. Nah, di sini ada 7 aset yang termasuk di sekolah. Nah, apa saja aset-aset tersebut, pengertiannya ataupun pemahamannya agar kita mampu mengidentifikasi aset yang ada di SD Negeri Sukarimi yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran yang nantinya berhasil. Kebetulan di SD Negeri Sukarimi ada dua SKP, maka kami berkolaboratif agar efektif dalam waktu dan tempat juga bisa dilaksanakan. Ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun kasadayana. Apunten anu kasuhun bil aya kalapatan nanti sipuri sareng Ibu Yunia. Beri hapunten. Beri hapunten bisa. Salah jenis. Satu manusia.